Berikut ini adalah profil Pengadilan Agama Negara dalam satu video pendek. Selamat menyaksikan. Pengadilan Agama di pulau dengan muslim minoritas Pulau Dewata. Pengadilan Agama di kabupaten dengan jumlah penduduk muslim 32% terbanyak di antara 9 kabupaten di Provinsi Bali. Pengadilan Agama di seberang timur Pulau Jawa di ujung barat Pulau Bali. Pengadilan Agama dengan yurisdiksi 15% dari luas Pulau Dewata. Pengadilan Agama yang berdiri sejak tahun 1984. Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pengadilan Agama dengan penanganan perkara terbanyak di kelasnya di Pengadilan Tinggi Agama Bali. Pengadilan Agama yang mencanangkan pembangunan zona integritas sejak tahun 2019. Pengadilan Agama yang senantiasa menjaga integritas dalam tiap layanan. Pengadilan Agama yang layak mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi. Inilah Pengadilan Agama Negara. Kami terapkan 6 langkah strategis pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Negara. 6 langkah strategis pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Negara, yaitu 1. Komitmen atau keterlibatan pimpinan, di mana pimpinan mau dan mampu mengajak seluruh pegawai untuk melakukan perubahan. Selalu inklusif dalam tiap titik perubahan, memberi arahan dalam rapat, briefing, apel, gerakan kedisiplinan, peningkatan kompetensi, bahkan hingga gerakan kebersihan lingkungan kerja dengan pola bukan sekedar leading by example, tetapi lebih dari itu, leading by doing sebagai role model dengan dilengkapi kehadiran 2 orang agen perubahan sebagai influencer menuju perubahan. Langkah kedua yaitu pembaharuan sistem internal, yaitu dengan meningkatkan layanan antara lain dalam rangka membangun SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik bagi internal pegawai, yaitu digitalisasi dari berbagai aplikasi yang mendukung efektivitas dan akuntabilitas kinerja, ataupun layanan eksternal bagi para pengguna layanan dengan berbagai kelengkapan dan keindahan sarana dan prasarana, ataupun inovasi layanan berbasis IT yang memanjakan kebutuhan hukum masyarakat dengan petugas layanan yang mumpuni, ramah, sopan, santun, dan melayani dengan senang hati. Langkah ketiga yaitu kehadiran di ruang publik. Kami memastikan bahwa kami hadir di ruang publik. Pengadilan Agama Negara secara konsisten dan berkala setiap tahun menjalankan program sidang keliling dan telah juga melaksanakan sidang terpadu dengan Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai wujud kehadiran Pengadilan Agama Negara di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, perkara yang ditangani Pengadilan Agama Negara adalah terbanyak di kelas 2 di seluruh Provinsi Bali. Sebagai layanan inovatif, Pengadilan Agama Negara juga menghadirkan mobile PTSP ke berbagai kampung atau kelurahan, PTSP online, hitung panjar biaya perkara online, serta layanan antar produk bagi kaum rentan. Bahkan beberapa masyarakat telah merasakan hasil MOU Pengadilan Agama Negara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam menerbitkan kartu keluarga yang memuat perubahan status para pihak. Langkah keempat adalah sosialisasi program. Pengadilan Agama Negara optimal dalam pemanfaatan media sosial untuk mensosialisasikan program-program Pengadilan Agama Negara. Tidak hanya spanduk, banner, atau kegiatan fisik yang digunakan, tapi juga yang berbasis elektronik sebagai sarana publikasi. Bahkan Pengadilan Agama Negara memiliki banner digital dan media informasi yang memberikan edukasi hukum bagi masyarakat yang jarang dimiliki satuan kerja lain. Langkah kelima adalah konsistensi pembangunan zona integritas. Pengadilan Agama Negara tidak alergi atau anti terhadap monitoring, evaluasi, atau sistem pengawasan. Hal itu justru kami pahami sebagai alat bantu melihat apa yang ada pada blind spot kami atas program dan capaian kinerja yang telah ada. Monitoring dan evaluasi atau pengawasan tersebut dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, baik dari pengawas internal, yaitu pengawas bidang kesekretariatan dan kepanitraan, ataupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, atau dari masyarakat untuk menjaga konsistensi kebersihan layanan Pengadilan Agama Negara dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Langkah keenam adalah perubahan 6 area zona integritas. Nah, yang utama dan penting adalah langkah keenam ini.
Kami percaya bahwa zona integritas adalah sebuah proses birokrasi yang akuntabel dan bersih dari praktek KKN, sedangkan WBK dan WBBM adalah titel atau predikat bagi zona integritas. Dan ternyata, meskipun Pengadilan Agama Negara belum memperoleh gelar WBK dan WBBM, Pengadilan Agama Negara telah menjalankan proses zona integritas ini sejak lama. Dicanangkan pembangunan pada tahun 2019 dan hingga saat ini masih dibangun secara konsisten. Dari sejak dicanangkan itu, perubahan dilakukan oleh Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut. Langkah ke-6, perubahan 6 area zona integritas. Area 1, manajemen perubahan. Perubahan pada area 1 adalah sebagai berikut. Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten, mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Dimulai dari penyusunan tim kerja, pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas yang konsisten ditindaklanjuti, perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja yang didasarkan pada komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja. Area 2, penataan tata laksana. Perubahan pada area 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas implementasi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. SOP kegiatan utama diterapkan mengacu pada peta proses bisnis dan konsisten dievaluasi sehingga menjadi sederhana. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang membawa manfaat dalam pengukuran kinerja dan manajemen SDM, layanan publik yang terintegrasi, dan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Area 3, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur. Perubahan pada area 3. Meningkatnya kualitas implementasi sistem manajemen SDM dan terwujudnya profesionalisme SDM aparatur dengan kerangka perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisa beban kerja. Mutasi internal dilakukan berdasarkan kebutuhan kepanitraan dan kesekretariatan. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Penetapan kinerja individu secara periodik berorientasi hasil sesuai indikator kinerja pegawai dan merupakan dasar pemberian reward and punishment. Aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai diterapkan dengan baik dan adanya sistem informasi kepegawaian yang up to date. Area 4, penguatan akuntabilitas. Berikut ini perubahan area 4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Adanya keterlibatan pimpinan pada penyusunan perencanaan kinerja, penetapan kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala sehingga terwujud capaian target akuntabilitas kinerja. Didukung adanya perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, penetapan indikator kinerja utama berkriteria SMART, dan laporan kinerja telah disusun tepat waktu oleh SDM yang berkapasitas sehingga nilai hasil evaluasi Sakip Pengadilan Agama Negara pada tahun 2023 adalah 80,6 atau amat baik dan memperoleh berbagai penghargaan atas prestasi yang berhasil diraih Pengadilan Agama Negara. Area 5, penguatan pengawasan. Perubahan pada area 5. Korupsi? Korupsi? Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dengan implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah,
implementasi kebijakan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, penerapan dan tindak lanjut whistleblowing system, pengawasan internal dan eksternal secara berkala yang ditindaklanjuti secara tepat, dan kebijakan penanganan benturan kepentingan serta disiplin melaporkan harta kekayaan. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan pada area 6 adalah sebagai berikut. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. ACO, aplikasi pengecekan keaslian akta cerai dan dapat memonitor penerbitan akta cerai para pihak berperkara dari smartphone. Aplikasi ini selain digunakan masyarakat luas juga dipergunakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jembrana. Sipendu, aplikasi data terpadu yang digunakan oleh Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melayani masyarakat dalam perubahan data kependudukan secara terpadu dan lebih sederhana. EHP, aplikasi untuk menghitung taksiran biaya perkara melalui smartphone tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Agama Negara. IPO, aplikasi transparansi perkara bagi masyarakat yang dapat diakses dari smartphone meliputi riwayat perkara, jadwal sidang, dan keuangan perkara. Inovasi request produk, yaitu layanan praktis bagi masyarakat yang terkendala untuk datang ke kantor pengadilan agama mengambil produk dari perkara yang bersangkutan. Maklumat standar pelayanan. Kami juga menjalin kerjasama dan MOU dengan beberapa instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Sarana layanan terpadu atau terintegrasi, sarana publik yang nyaman, lengkap, dan memadai, sistem pemberian kompensasi, pengelolaan pengaduan, adanya penilaian kepuasan terhadap pelayanan mudah diakses dan dievaluasi secara berkala. Berikut ini antara lain testimoni pengguna layanan Pengadilan Agama Negara. Saya itu istilahnya kan bagus, tanpa kita ke sana dan didatangi sendiri dari Departemen Agama, kira-kira itu terus dimotivasi terus begitu. Ya, baik. Kemudian sekiranya mungkin manfaat dari layanan ini menurut Bapak bagaimana? Menurut saya bagus sekali, sangat bagus dan saya juga mendukung itu. Ya, baik. Untuk biaya dari layanan ini bagaimana Bapak? Yang Bapak terima? Gratis. Gratis ya. Dan alhamdulillah saya merasa sangat puas dengan layanan Pengadilan Agama Jembrana. Sangat mengedepankan kepuasan daripada pihak sidang. Iya, kemudian alhamdulillah komitmen daripada pelayanannya benar-benar saya lega dan puas. Jujur dalam benak memang benar-benar senang, saya puas sekali. Selain itu pelayanannya yang sangat ramah, alhamdulillah, dan benar-benar mementingkan kepada kliennya kan gitu. Alhamdulillah kami diberikan kebebasan biaya alias gratis. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PA Agama Negara. Pengadilan Agama Negara, zona integritas.